Kalau orang tua kita tidak puasa karena musafir, dia sehat tapi dia musafir, ninggal dia, maka puasa yang tinggal itu tidak dibayarkan fidyah, tapi diqadhakan, digantikan oleh anak-anaknya. Hadisnya sahih, man mata, siapa yang meninggal, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, ahli warisnya melaksanakan puasa untuknya, lalu hadiahnya ke almarhum. Tapi kalau dia tua renta, umur 80, nggak bisa lagi puasa, 3 tahun berturut-turut Pak Ustadz, 30, 90, maka dibayarkan fidyah. Apakah 1 hari 1 fakir miskin, 1 hari 1 fakir miskin, atau dikumpul 90 hari kasih ke 1 fakir miskin? Boleh 90 fakir miskin. Kamu dapat hari pertama, hari kedua, hari ketiga 90, atau menjadi 30. Kamu 10, 30, 30, 30, atau menjadi 1 orang. Intinya makin banyak yang dibantu makin bagus. Andai ustadz yang mengalami seperti bagaimana? Saya cari yang dekat-dekat rumah, yang susah, lalu bayarkan fidyah kepada mereka. Apakah hanya fakir miskin saja, atau boleh fisabilillah? Tengok bunyi ayatnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi yang tidak sanggup puasa, fidyatun ta'amu miskin, kasih makan orang miskin. Nggak boleh dialihkan ke yang lain. Allah sudah khususkan itu. Miskin itu siapa? Apa bedanya dengan fakir? Tidak ada income sama sekali. Fakir ada pemasukan tapi tidak mencukupi kebutuhan. Miskin. Itu beda fakir dengan miskin. Pertanyaan kedua, siapa yang beribadah malam pertama pahalanya ini, siapa yang beribadah malam kedua pahalanya ini, siapa yang beribadah malam ketiga pahalanya ini, sampai 30 malam. Itu hadis atau bukan hadis? Bukan hadis. Itu ijtihad ulama untuk memberi motivasi. Salah atau enggak salah? Enggak salah, bagus. Kalau mau dibuat clipping tempel di dinding musola, baik. Tapi yang tidak baik itu menyebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu masalah, karena sudah menisbatkan yang bukan hadis kepada Nabi, maka ancamannya berat. Man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang menisbatkan kata-kata kepadaku padahal bukan ucapanku, falyatabawa maq'adahu minan nar, siapkanlah tempat duduk dari api neraka. Maka kalau mau tulis itu, ini adalah ungkapan ulama, kata-kata hikmah. Kalau kamu beramal ini baik, tidak salah. Nah, ini mesti hati-hati. Kalau dia hadis riwayat imam siapa? Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, Imam Tirmizi dalam kitab Sunan Tirmizi, Imam Abi Dawud dalam Sunan Abi Dawud, Imam Nasai dalam kitab Sunan Nasai, Imam Ibn Majah dalam kitab Sunan Ibn Majah, Imam Ahmad bin Ambal dalam kitab Musnad, Imam Malik dalam kitab Muwatta, Imam Darimi dalam kitab Sunan Darimi. Inilah 9 kitab induk Ahlus Sunnah wal Jamaah, di samping kitab-kitab hadis yang lain. Adapun yang bukan hadis, maka jangan kita katakan hadis. Al-bazinjan syifaun min kulli da', terong obat dari segala macam penyakit. Bukan hadis. Itu contoh hadis palsu. Yang buat itu siapa? Tukang terong, biar laku terong. Wallahu a'lam.